Langit desa Mangunrejo malam itu benar-benar gelap. Bulan purnama memang ada, tetapi sinarnya tertutup awan tebal. Hanya sesekali menembus pepohonan beringin tua. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, dan membawa bau aneh seperti tanah basah bercampur aroma amis tipis. Mangunrejo dulunya adalah desa yang tenang, tempat para petani hidup makmur. Namun, selama 3 bulan terakhir, teror mulai menguasai desa ini. Uang tunai milik warga terus menghilang secara misterius, tanpa merusak kunci atau pintu. Fenomena aneh ini langsung mengarah pada babi ngepet, sebuah praktik pesugihan kuno. Di rumahnya, Pak Karta yang merupakan pensiunan guru SD, duduk gelisah bersama istrinya, Bu Warsi. Mereka baru saja mengetahui bahwa tabungan mereka kembali berkurang. Sudah 2 minggu uang kita hilang lagi, Pak, kata Bu Warsi dengan suara bergetar. Padahal kita sudah sering memindah-mindahkan tempat penyimpanannya. Kita tidak bisa begini terus. Pak Karta hanya menghela napas. Bukan hanya mereka. Kemarin malam, Mbah Joyo kehilangan semua hasil penjualan panennya. Uang tunai lenyap tanpa jejak. Warga melihat jejak kaki babi di dekat rumah yang kemalingan. Bu Warsi melanjutkan. Menggigil ketakutan, jejaknya kecil, tapi melangkah jauh. Ini bukan pencuri biasa, Pak. Malam itu juga, rapat darurat diadakan di balai desa. Semua kepala keluarga berkumpul, diliputi kemarahan dan rasa curiga. Pak Lurah Hadi berupaya menenangkan situasi. Seorang pemuda bernama Rizky, yang baru lulus kuliah, mencoba memberikan pandangan logis. Kita harus pasang kamera atau buat sistem ronda yang bagus. Mungkin ini penjahat profesional yang mengelabui kita. Namun, Pak Saman, tokoh yang sangat percaya pada hal gaib, langsung menyela. Ini bukan urusan teknologi. Ini pesugihan. Pelakunya berubah menjadi babi hutan. Babi itu mencuri uang, sementara tuannya bersemedi di rumah dengan lilin menyala di atas kepalanya. Sebagai penanda, jika lilin itu padam, si babi akan gagal mencuri. Pelakunya pasti salah satu dari kita. Pernyataan Pak Saman membuat kecurigaan menyebar cepat. Semua mata kemudian tertuju pada Pak Darmo, seorang pria pendiam yang mendadak kaya dalam waktu singkat. Ia terlihat sangat gugup, menundukkan kepala, dan berkeringat dingin di tengah dinginnya udara malam. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti kuat. Pak Saman, tegur Pak Lurah. Kita harus bertindak. Pak Saman berteriak lagi. Malam ini, kita bentuk tim pemburu. Kita cari lilin itu, kita tangkap babi terkutuk itu. Warga sepakat, sebuah tim ronda khusus dibentuk. Misi mereka jelas, berpatroli, mencari jejak babi, dan mengintai Rumi Rama yang mencurigakan. Khususnya yang menyalakan lilin aneh di malam hari. Rizky mendekati Pak Karta saat rapat bubar. Saya akan pasang kamera tersembunyi, Pak. Kita harus punya bukti yang jelas. Pak Karta hanya menggeleng lemah. Lakukan. Nah, tapi di desa ini, ketakutan sudah menghilangkan akal sehat. Malam ini, bukan hanya uang yang hilang, tapi juga rasa percaya kita satu sama lain. Di balik kegelapan desa, seekor siluet hitam bergerak cepat merangkak menuju pemukiman. Tubuhnya licin dan mengilat di bawah sisa cahaya bulan. Matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Ia adalah babi, namun ia lapar akan uang. Ia tahu dirinya sedang diincar. Permainan perburuan telah dimulai. Malam telah larut. Dinginnya udara semakin menusuk. Desa Mangunrejo kini menjadi medan perburuan yang tegang. Tim ronda khusus yang dipimpin oleh Pak Saman mulai bergerak. Mereka adalah 7 orang yang dipersenjatai dengan obor, golok, dan yang terpenting, keyakinan kuat bahwa mereka sedang memburu makhluk gaib. Sementara itu, Rizky dengan idealismenya yang teguh memilih jalannya sendiri. Ia memasang 2 kamera pengintai kecil di jalur setapak menuju persawahan, dan 1 kamera lagi di dekat rumah Pak Darmo. Sasaran utama kecurigaan warga. Ia percaya, jika itu adalah pencuri biasa, kamera pasti merekam sesuatu. Jika itu babi ngepet, setidaknya ia bisa memotret anomali fisik. Tim Pak Saman bergerak perlahan. Langkah mereka hati-hati,
memecah keheningan malam yang mencekam. Mereka mengamati setiap bayangan, setiap bunyi gemerisik daun. Tujuan pertama mereka adalah mencari jejak kaki babi yang diceritakan. Mereka menemukannya di belakang rumah Bu Warsi dan Pak Karta. "Lihat," bisik Pak Saman, menunjuk ke tanah becek di samping kandang ayam. Ada jejak kecil, berpasangan. Bukan jejak babi hutan biasa yang besar dan acak, melainkan jejak yang teratur, seolah berjalan tegak. Namun bentuknya menyerupai kuku babi. Ini dia, jejak si pengepet uang. Ketujuh pria itu langsung merinding. Jejak itu mengarah lurus ke halaman belakang rumah Pak Darmo. "Kita bagi dua tim," perintah Pak Saman. Suaranya pelan dan serak. Tim pertama akan mengintai rumah Pak Darmo. Tim kedua berputar, jaga di belakang, pastikan babi itu tidak lolos. "Ingat, target utama kita sekarang adalah Lilin. Lilin itu pasti ada di dalam rumahnya." Kelompok Pak Saman yang terdiri dari 4 orang mendekati rumah Pak Darmo. Dari depan, rumah itu gelap, sunyi, seolah tak berpenghuni. Jendela-jendela kayu tertutup rapat. Namun, saat Pak Saman mengintip dari celah kecil ventilasi, ia melihatnya di ruang tengah rumah Pak Darmo yang biasanya sepi. Ada sebuah meja kecil yang ditutupi kain hitam. Di atas meja itu ada satu lilin putih yang menyala dengan api yang tenang. Cahaya lilin itu membuat bayangan Pak Darmo terlihat samar-samar. Pak Darmo duduk bersila, matanya terpejam, dan ia mengenakan kain penutup kepala seperti sedang bertapa. Seketika, darah Pak Saman mendidih. Semua keraguan hilang. "Inilah buktinya. Aku melihatnya," bisik Pak Saman ke rekan-rekannya. Napasnya memburu. "Lilin itu menyala." Dia sedang melakukan ritual terkutuk itu. Di waktu yang sama di jalur persawahan, Rizky memantau layar kecil dari ponselnya. Kamera yang ia pasang di persawahan belum merekam apa-apa selain tikus dan kucing liar. Tapi kamera yang dipasang di dekat rumah Pak Darmo yang disembunyikan di antara pot bunga mulai menunjukkan pergerakan. Rizky melihat Pak Saman dan timnya mengendap-endap. Ia juga melihat rumah Pak Darmo yang gelap, kecuali satu titik cahaya kecil di tengah rumah. Rizky tidak percaya itu babi ngepet, tapi ia mengakui. Pemandangan Pak Darmo yang bertapa dengan lilin menyala sangatlah mencurigakan. Rizky merasa harus bertindak cepat sebelum Pak Saman mengambil keputusan berbahaya. Ia takut perburuan ini akan berubah menjadi main hakim sendiri. "Kita tunggu babi itu kembali," bisik salah satu anggota tim ronda, Joko. "Tidak perlu," tukas Pak Saman tajam. "Jika lilin ini padam, si babi akan kembali menjadi manusia tanpa hasil. Kita harus memadamkan lilin itu sekarang juga. Itu akan menghentikan ritualnya dan memaksa dia muncul sebagai manusia." Mereka sepakat mereka akan mendobrak pintu. Tangan Pak Saman terangkat, memberi isyarat sebelum ia sempat menjatuhkan tangannya untuk memulai serangan. Sebuah suara keras menggelegar dari kejauhan. GRROOOOKHRROKK. Itu adalah suara raungan babi hutan. Sangat dekat, namun berasal dari arah yang berlawanan, dari jalan besar di sebelah barat desa. Raungan itu disusul suara benda berjatuhan dan jeritan panik. Pak Saman dan timnya terdiam kaku. Mereka saling pandang, mata mereka dipenuhi kebingungan. Bagaimana mungkin babi itu ada di sana, sementara tuannya sedang bertapa di sini? Itu pasti umpan, bisik Joko, mencoba meyakinkan diri. Tapi raungan kedua datang, diikuti suara tabrakan benda berat, lebih dekat dari sebelumnya. Tim kedua ronda yang menjaga di belakang rumah Pak Darmo kini berlari mendekat dengan wajah panik. "Pak Saman, ada babi hitam besar. Dia baru saja menabrak gerobak sayur Pak Tani," teriak salah satu dari mereka. Napasnya tersengal. "Dia lari kencang sekali. Kami sempat melemparinya batu, tapi dia licin." "Pak," kini semua mata tertuju pada Pak Darmo di dalam rumah. Lilinnya masih menyala, tenang dan stabil. Jika babi itu sedang berkeliaran di luar, maka Pak Darmo adalah tuannya. "Ini kesempatan kita," seru Pak Saman.
kembali fokus. Babi itu sedang sibuk di luar. Lilin itu harus kita matikan sebelum dia kembali. Dengan dorongan adrenalin dan keyakinan mutlak, Pak Saman berteriak, "Dobrak!" Golok di tangan mereka terangkat. 4 pria itu serentak menghantam pintu rumah Pak Darmo. Di saat yang sama, Rizky melihat adegan itu melalui ponselnya. Ia menjerit tertahan. Ia harus menghentikan perusakan ini. Ia tidak tahu apakah Pak Darmo bersalah, tetapi perlakuan ini jelas tidak manusiawi. Saat pintu kayu tua itu hampir jebol, lampu jalan utama tiba-tiba padam. Diikuti padamnya listrik di seluruh desa. Kegelapan total menelan Mangunrejo, hanya menyisakan cahaya tunggal, mengerikan dan penuh arti, lilin di atas meja Pak Darmo. Dan di tengah kegelapan yang pekat, sebuah bayangan hitam melesat dari semak-simek di belakang rumah Pak Darmo. Bukan babi yang besar dan beringas, seperti yang dilihat oleh tim kedua, melainkan siluet kecil, cepat, dan sangat licin. Makhluk itu melompat melewati kepala tim kedua yang baru saja tiba, menuju pintu rumah Pak Darmo yang sedikit terbuka akibat hantaman. Mereka melihatnya, tetapi terlalu cepat. Astaga, dia masuk! Teriak Hoko. Pak Saman menarik napas panjang, bersiap untuk konfrontasi. Pintu rumah Pak Darmo akhirnya jebol. Obor di tangan Pak Saman menyala, menerangi ruang tengah. Pak Darmo masih duduk bersila, matanya terpejam. Lilin di depannya menyala. Tidak ada babi dimanapun. Pak Darmo, raung Pak Saman. Pak Darmo membuka matanya. Ia tidak terlihat takut, melainkan terkejut. "Kalian kenapa?" tanyanya. Suaranya tenang, meskipun sedikit bingung. Tiba-tiba, suara Rizky terdengar lantang dari belakang kerumunan. Ia berlari kencang mendekat, napasnya terengah-engah. "Jangan sentuh dia!" teriak Rizky. Ia mengangkat ponselnya, menunjukkan rekaman dari kamera tersembunyi. Rekaman itu menunjukkan pintu rumah Pak Darmo yang didobrak, dan detik berikutnya, dalam sepersekian detik sebelum listrik padam, kamera merekam detail penting. Bukan babi, melainkan sesosok anak kecil berlumuran lumpur yang menyelinap masuk melalui kolong pintu. "Itu bukan babi, itu pencuri!" Rizky berteriak. Namun, sebelum ada yang bisa mencerna rekaman itu, mata Pak Saman tertuju pada lilin di meja. Api lilin itu, yang sejak tadi tenang, kini mulai berkedip-kedip hebat. Lilin itu meleleh dengan cepat, menghasilkan asap tebal, dan kemudian, lilin itu padam, meninggalkan Mangunrejo dalam kegelapan dan keheningan yang total. Pak Darmo, yang tadinya tenang, kini menjerit kesakitan. Suaranya parau dan menusuk. Ia mencengkeram kepalanya. Tubuhnya kejang-kejang, dan di luar, dalam kegelapan yang sama, sebuah raungan babi yang jauh lebih buas dan dekat terdengar. Raungan itu diikuti suara benda tajam yang beradu. Sesuatu telah terjadi di luar. Dan Pak Darmo, di dalam rumah, telah menerima dampaknya. Tim ronda terperangah. Mereka tidak tahu apa yang mereka saksikan. Apakah mereka memadamkan lilin pesugihan itu? Atau mereka baru saja memicu kemarahan dari kekuatan yang jauh lebih gelap? Kekacauan baru saja dimulai. Jeritan kesakitan Pak Darmo menggema di tengah kegelapan total desa Mangunrejo. Tubuhnya terbaring kejang di lantai, tepat di samping meja tempat lilin tadi menyala dan kini telah padam. Di luar, suara raungan babi hutan terdengar semakin dekat, diikuti oleh teriakan warga dari kejauhan yang dilanda ketakutan. Pak Saman dan tim rondanya panik. Mereka tidak menyangka konsekuensi dari memadamkan lilin akan separah ini. Mereka melihat Pak Darmo, yang sedetik sebelumnya tampak tenang, kini mengerang kesakitan. Seolah jiwanya sedang ditarik paksa, Rizky segera mendekat. Ia tidak peduli pada mitos babi ngepet. Ia hanya melihat seorang pria yang sedang mengalami penderitaan fisik parah. "Tolong, dia butuh bantuan medis!" teriak Rizky. Ia mencoba memegang lengan Pak Darmo, tetapi tubuh pria itu terasa sangat panas.
hampir membakar. "Jangan sentuh dia, Rizky," seru Pak Saman. Wajahnya pucat pasi. Dia sedang berubah wujud, kita berhasil menghentikan ritualnya. Tapi dia harus menanggung akibatnya. Di tengah perdebatan, Bu Darmo, istri Pak Darmo, muncul dari kamar belakang. Ia baru saja terbangun karena suara ribut dan pintu yang jebol. Saat melihat suaminya kejang dan dikelilingi warga dengan obor, ia menjerit histeris. "Apa yang kalian lakukan pada suamiku?" Tanhis Bu Darmo Rizky berusaha menjelaskan tentang dugaan pesugihan dan lilin yang mereka padamkan. Tetapi Bu Darmo tidak mendengarkan. Ia merangkul suaminya. Air matanya membasahi wajah Pak Darmo yang sudah berkeringat dingin. Tiba-tiba, kejang Pak Darmo berhenti. Ia terdiam. Suara raungan babi di luar juga menghilang, digantikan keheningan yang lebih mencekam. Warga menahan napas. Pak Darmo perlahan membuka matanya. Pandangannya kosong. Matanya merah menyala. Ia tidak lagi terlihat seperti Pak Darmo yang pendiam. "Uang, kalian ambil uangku," bisiknya. Suaranya terdengar serak. "Tidak seperti suara manusia biasa. Kami tidak mengambil uangmu," jawab Rizky cepat. "Kami hanya ingin tahu, mengapa kau bertapa dengan lilin itu?" Pak Darmo tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. "Lilin itu adalah penanda. Bukan untuk pesugihan, bodoh. Lilin itu ritualku untuk menjaga dia tetap di luar." Keterkejutan melanda semua yang ada di ruangan. "Siapa?" "Jia?" tanya Pak Saman. Mundur satu langkah, Pak Darmo tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke sudut ruangan yang gelap, tempat siluet hitam tadi menyelinap masuk. Seketika, listrik desa kembali menyala. Lampu bohlam di rumah Pak Darmo berkedip-kedip, menerangi pemandangan yang membuat jantung semua orang seolah berhenti berdetak. Di sudut ruangan itu, di bawah bayangan yang tadinya gelap, berdirilah sesosok anak kecil. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia mengenakan pakaian kompeng-kempeng yang basah kuyup oleh lumpur. Itu adalah anak kecil yang terekam kamera Rizky. Anak itu memegang pisau dapur di tangannya, dan di kakinya teronggok setumpuk uang tunai yang basah dan kotor. Uang yang dicuri. Dia bukan babi ngepet, bisik Rizky. Suaranya tercekat. Dia anak hilang yang dicari warga desa seberang setahun lalu. Sebelum ada yang sempat bergerak, anak itu mengangkat pisau, lalu tertawa dengan suara yang sangat dewasa dan menyeramkan. Tawa itu diikuti oleh suara gemuruh berat dari luar, seolah ada sesuatu yang sangat besar dan marah sedang berlari menuju rumah itu. Pak Darmo menjerit, bukan karena sakit, tetapi karena ketakutan. "Aku sudah bilang, kalian memadamkan penangkalnya. Sekarang, dia akan kembali untukku." Kekacauan pecah. Warga berhamburan lari keluar, meninggalkan Pak Saman, Rizky, dan Bu Darmo di dalam ruangan bersama anak misterius itu. Di luar, siluet raksasa mulai terlihat mendekat, diselimuti bayangan malam. Puncak teror telah tiba. Kepanikan menyebar cepat. Warga desa Mangunrejo berlarian kencang di tengah jalan, menjauh dari rumah Pak Darmo yang kini dikepung oleh makhluk tak dikenal. Listrik yang baru menyala kembali langsung mati lagi, seolah ada kekuatan besar yang sengaja menciptakan kegelapan sempurna untuk perburuan. Di dalam rumah yang gelap gulita, hanya ada Rizky, Pak Saman, Bu Darmo, Pak Darmo yang sudah lunglai, dan anak kecil berlumuran lumpur yang berdiri di sudut, memegang pisau dengan tatapan dingin. "Siapa kau?" teriak Pak Saman, mengarahkan obornya ke wajah anak itu. Anak itu hanya menyeringai, Aku adalah apa yang kalian cari. Aku adalah si pengumpul." Suaranya terdengar berat dan dalam, tidak cocok dengan tubuh kecilnya. Bu Darmo mendekati suaminya. Air mata mengalir deras. "Darmo, katakan pada mereka. Ceritakan semuanya." Pak Darmo dengan suara yang hampir tak terdengar mulai berbicara. Aku bukan pelaku pesugihan. Aku adalah penjaga dari babi hutan hitam itu, yang menjelaskan bahwa 3 bulan lalu
saat kekayaannya tiba-tiba bertambah. Itu bukan karena ia meminta, melainkan karena ia menerima suatu malam. Sesosok makhluk menyerupai dukun tua mendatanginya dan menawarkan kekayaan dengan satu syarat: menjaga sebuah ritual penangkal agar teror sesungguhnya tidak terjadi di desa. Babi ngepet itu benar ada, kata Pak Darmo. Batuk-batuk. Tapi babi itu bukan pencuri uang. Babi itu adalah penarik perhatian. Semua uang yang hilang adalah persembahan yang dilemparkan oleh babi itu ke hutan, agar makhluk yang asli tertarik pada uang dan tidak menyerang desa. Mata Rizky dan Pasaman membulat. Mereka selama ini mengejar kambing hitam. Lalu lilin itu, tanya Rizky. Lilin itu adalah penanda yang disepakati. Selama lilin itu menyala, itu berarti penangkalku aktif. Ia tahu aku sedang melindunginya. Jelas Pak Darmo, menunjuk ke arah anak kecil itu. Anak kecil itu tertawa lagi. Kali ini lebih nyaring. Kalian kira hanya uang yang dicuri? Kalian salah. Aku mencuri hati mereka. Aku menanamkan kecurigaan, ketakutan, dan kebencian. Itulah santapanku yang sebenarnya. Anak itu, si pengumpul, melompat ke atas meja, lalu membuang pisau ke lantai. Ia kini berfokus pada Pak Darmo. Kau berkhianat, Darmo. Kau membiarkan mereka memadamkan pelindungmu, ucap si pengumpul dengan nada kecewa yang menyeramkan. Dan babi bodoh itu, dia gagal menjalankan tugasnya sebagai pengalih. Tiba-tiba, suara dar keras menghantam dinding luar rumah. Suara itu begitu kuat hingga debu beterbangan dari atap. Dia datang, bisik Pak Darmo. Babi itu sudah kembali, tapi sekarang dia sudah berubah. Dia marah. Rizky menyadari apa yang terjadi. Pak Darmo bukan menggunakan lilin untuk pesugihan, melainkan untuk menjaga perjanjian gaib. Lilin harus tetap menyala agar babi itu terus bekerja sebagai pengalih, melempar uang dan menjauhkan si pengumpul dari desa. Saat lilin padam, perjanjian batal. Babi itu gagal dan kini kembali bukan sebagai antek, melainkan sebagai makhluk buas yang frustrasi dan marah. Pak Saman, yang tadinya dipenuhi ketakutan, kini wajahnya dipenuhi kemarahan karena merasa dibohongi. Jadi kau membiarkan kami saling curiga selama 3 bulan hanya untuk melindungi dirimu sendiri? Darmo, aku hanya ingin desa ini aman, raung Pak Darmo. Kekayaan itu adalah kutukan. Jika aku tolak, dia akan melampiaskan amarahnya pada seluruh desa. Aku tidak punya pilihan. Tepat saat Pak Darmo selesai bicara, dinding rumah jebol. Sebuah kepala babi hutan raksasa, jauh lebih besar dari babi manapun, menyembul masuk. Matanya merah menyala dan taringnya panjang. Moncongnya mengeluarkan asap tebal dan matanya langsung tertuju pada Pak Darmo. Ini adalah klimaks yang sesungguhnya. Makhluk gaib itu akhirnya muncul dan menyerang. Kepala babi hutan hitam raksasa itu menerobos dinding, menciptakan lubang besar di rumah Pak Darmo. Makhluk itu meraung, suaranya memekakan telinga, dan bau amis yang tajam langsung menyebar, membuat semua orang mual. Pak Saman dan Rizky terpaku sejenak. Ukuran babi itu tidak masuk akal, lebih menyerupai monster mitologi daripada hewan hutan. Namun, naluri bertahan hidup segera mengambil alih. Lari, teriak Rizky. Bu Darmo yang histeris berusaha menarik suaminya yang masih terbaring lemah. Sementara itu, si pengumpul di atas meja hanya menyeringai, menikmati pemandangan kekacauan dan ketakutan yang ia ciptakan. Ini dia yang kalian cari, ejek si pengumpul dengan suara anak kecil yang ganjil. Nikmatilah hasilnya, babi raksasa. Itu mengayunkan moncongnya yang besar, menyambar sepotong kayu balok yang tersisa dari dinding, dan melemparkannya ke arah Pak Saman. Pak Saman berhasil menghindar, tetapi obor yang dipegangnya terlempar, mendarat di tumpukan kain yang segera memercikan api. Rumah Pak Darmo mulai terbakar. Rizky melihat api dan ancaman monster di depannya, mengambil tindakan nekat. Ia meraih golok Pak Saman yang tergeletak di lantai. Pak Saman, bantu Bu Darmo, bawa Pak Darmo keluar. Aku akan mengalihkan perhatiannya, seru Rizky.
Suaranya bergetar tetapi penuh tekad. "Gila kau, Nak. Itu bukan lawanmu," balas Pak Saman. Namun, tidak ada waktu. Babi itu melangkah masuk lebih jauh. Taringnya mengincar Pak Darmo. Rizky berlari ke sisi berlawanan ruangan, mengayunkan golok ke udara. "Hei, babi sialan! Di sini ada daging yang lebih segar!" Makhluk itu bereaksi. Ia mengalihkan pandangannya dari Pak Darmo ke arah Rizky. Babi itu menggeram dan kemudian menyerbu Rizky dengan kecepatan yang mengejutkan untuk ukuran tubuhnya. Rizky tidak sempat menghindar. Ia hanya bisa berjongkok. Babi itu melesat melewatinya, menghantam lemari tua hingga pecah berkeping-keping. Sementara perhatian babi teralih, Pak Saman dan Bu Darmo berhasil menyeret Pak Darmo keluar melalui lubang di dinding, menjauhi api dan monster itu. Rizky berdiri tegak, napasnya tersengal. Ia tahu ia tidak bisa melawan makhluk ini, tetapi ia harus memenangkan waktu. Matanya tertuju pada si pengumpul yang masih duduk santai di atas meja. Kau yang mengendalikan babi ini kan?" teriak Rizky. Si pengumpul hanya mengangkat bahu. Dia hanya marah karena gagal. Sama seperti kalian yang marah karena uang hilang. Rizky menyadari makhluk babi itu adalah manifestasi dari kegagalan ritual Pak Darmo. Sementara si pengumpul adalah entitas yang lebih jahat, memakan emosi negatif. Tiba-tiba, mata babi raksasa itu kembali terfokus pada Rizky. Kali ini ia tidak menyerbu. Ia anja. Diam, hidungnya mengendus-endus. Dan kemudian yang paling mengerikan terjadi. Babi itu mulai mengecil. Bulu-bulu hitamnya seolah mencair. Dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Diiringi suara tulang yang berderak dan jeritan aneh. Babi itu kembali ke bentuk aslinya di tengah kobaran api. Ketika asapnya mereda, di tempat babi raksasa tadi berdiri, kini tergeletak seorang pria telanjang, penuh luka bakar dan lumpur. Pria itu adalah Joko, salah satu anggota tim ronda yang tadi bersama Pak Saman. Semua terkejut. Babi ngepet itu ternyata adalah Joko, bukan Pak Darmo. Joko yang seharusnya menjaga desa, malah menjadi pelaku pesugihan itu. Dia bukan babi ngepet yang sebenarnya, bisik si pengumpul. Suaranya penuh kemenangan. Dia hanyalah pion bodoh yang kuumpani dengan kekayaan kecil dan kini menanggung dosanya sendiri. Rizky, meskipun terkejut, sadar bahwa ia harus keluar. Ia melihat Pak Saman melambai dari luar, mendesaknya lari. Saat Rizky melompat keluar melalui lubang dinding, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah itu sudah dilalap api. Di tengah lautan api, si pengumpul masih duduk di atas meja, tertawa sambil memunguti uang tunai yang bertebaran di lantai. Api itu tidak menyentuhnya. Ia tampak menikmati pesta kemarahan, ketakutan, dan kehancuran. Mangun, Rejo, terbakar. Uang hilang, kepercayaan hancur, dan rahasia kelam telah terungkap dengan harga yang sangat mahal. Matahari terbit menyinari sisa-sisa kebakaran di desa Mangunrejo. Rumah Pak Darmo kini hanya menyisakan arang dan puing-puing. Kerumunan warga berkumpul dalam diam, menyaksikan pemandangan kehancuran tersebut. Di antara puing-puing itu ditemukan jasad Joko, anggota ronda yang ternyata adalah pelaku pesugihan yang berubah menjadi babi ngepet. Ia tewas mengenaskan, bukan karena dibunuh, melainkan karena kelelahan ekstrim dan luka bakar. Ia menanggung konsekuensi ritual yang gagal total. Setelah lilin penangkal, Pak Darmo dipadamkan. Pak Darmo dan Bu Darmo selamat, tetapi mereka dalam kondisi trauma berat. Pak Darmo menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Pak Lurah Hadi dan warga. Ia mengakui kekayaan yang ia dapatkan bukanlah hasil pesugihan, melainkan imbalan untuk menjaga agar babi ngepet Joko terus beroperasi sebagai pengalih perhatian. Tujuannya adalah agar si pengumpul, entitas yang jauh lebih jahat, tetap berada di luar desa, tertarik pada kepingan uang yang dibuang oleh Joko di hutan.
Aku membiarkan uang kalian hilang, hanya agar nyawa kalian tidak hilang. Isak Pak Darmo, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Warga desa Mangunrejo kini dihadapkan pada kebenaran yang pahit. Bukan hanya uang mereka yang hilang, tetapi juga akal, sehat, dan kepercayaan mereka telah dimanipulasi oleh kekuatan gaib yang cerdik. Rizky memutar rekaman video dari kameranya berulang kali. Rekaman itu menunjukkan Joko berubah wujud. Dan yang paling mengganggu, rekaman detik-detik terakhir di mana si pengumpul terlihat duduk santai di tengah kobaran api, memunguti uang tunai yang basah dan kotor. Dia bukan babi ngepet, jelas Rizky kepada Pak Lurah. Dia adalah entitas yang memakan emosi negatif. Uang yang hilang, kecurigaan yang muncul, dan kekacauan yang terjadi malam ini, semua itu adalah santapan baginya. Si pengumpul menghilang bersamaan dengan hilangnya kobaran api. Ia tidak meninggalkan jejak fisik, seolah-olah ia hanyalah ilusi. Namun, dampak yang ditinggalkannya terasa nyata dan mendalam. Desa Mangunrejo akhirnya terbebas dari teror kehilangan uang. Uang-uang yang dicuri, yang ternyata dibuang oleh Joko di hutan sebagai umpan, ditemukan kembali oleh warga. Tetapi, uang yang ditemukan tidak sebanding dengan harga yang mereka bayar. Kepercayaan warga telah hancur. Mereka saling menatap dengan curiga. Mereka tahu Joko adalah pelakunya. Tetapi mereka juga tahu bahwa Pak Darmo telah berbohong demi keselamatannya sendiri. Rasa aman di malam hari hilang, digantikan oleh paranoia akan siapa yang mungkin berikutnya tergiur dengan kekayaan instan. Pasaman yang tadinya paling lantang menuduh, kini memilih untuk diam. Ia menyadari obsesinya untuk mencari pelaku gaib telah membuatnya salah langkah, bahkan hampir menyebabkan kematian Pak Darmo. Ia memandang Rizky, pemuda yang ia anggap bodoh karena logis, dengan rasa hormat yang baru. Beberapa minggu berlalu, desa Mangunrejo kembali tenang, namun kedamaian yang hilang itu tidak pernah kembali. Orang-orang masih bertegur sapa, tetapi ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Pada suatu malam, saat bulan baru menggantung di langit, Pak Karta dan Bu Warsi duduk di beranda rumah mereka. Mereka tidak lagi menyimpan uang di bawah bantal. Mereka sudah tidak punya uang banyak untuk dicuri. Apakah ini sudah berakhir, Pak? Bisik Bu Warsi. Pak Karta menatap ke arah hutan beringin tua. Pesugihan babi ngepet mungkin sudah berakhir, Bu. Tapi teror kecurigaan yang ditinggalkan si pengumpul, kurasa itu tidak akan pernah hilang. Di kejauhan, dari arah hutan yang gelap, angin dingin berembus, membawa serta suara tawa kecil yang menyerupai tawa anak-anak. Tawa itu tidak menakutkan, tetapi entah mengapa, tawa itu terasa dingin, lapar, dan sangat dekat. Si pengumpul telah pergi, tetapi ia hanya berpindah tempat, mencari ladang baru untuk menanam kebencian. Dan Mangunrejo yang kini sunyi akan selamanya mengingat harga yang harus dibayar untuk memburu bayangan